Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Di sini kami akan membuat tugas video tentang hukum konstitusi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Robi Alkaroma dengan NIM 5020049. Kenalkan, nama saya Dimas Irawan dengan NIM 502023072. Saya Rahmat Ramadhani dengan NIM 502023058. Saya Rahmatullah dengan NIM 502023081. Saya Imam Musakim dengan NIM 502003083. Saya akan menjelaskan mengenai negara hukum. Negara hukum adalah suatu konsep negara di mana penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku, bukan atas dasar kekuasaan semenang-menang. Dalam sebuah negara hukum, hukum menjadi dasar dan pedoman utama dalam setiap tindakan maupun masyarakat. Dengan demikian, semua pihak termasuk pemerintah tunduk pada aturan hukum, sehingga terjaminnya adanya keadilan, kebebasan, serta perlindungan hak asasi manusia. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang konsep negara hukum. Konsep negara hukum adalah sistem pemerintahan di mana segala tindakan pemerintah dan masyarakat diatur oleh hukum yang berlaku. Prinsip utamanya adalah mencakup supremasi hukum. Apa itu supremasi hukum? Supremasi hukum adalah yang dimaksud hukum lebih tinggi daripada individu maupun pemerintah. Dan yang kedua adalah persamaan di hadapan hukum. Maksudnya adalah semua orang diperlakukan sama di mata hukum. Yang ketiga itu adalah kepastian hukum, di mana hukum harus jelas, dapat dipahami dan diterapkan secara konsisten. Dan yang terakhir adalah perlindungan hak asasi manusia. Hukum menjamin dan melindungi hak individu. Konsep ini penting untuk menciptakan masyarakat yang adil, di mana individu merasa terlindungi dan memiliki akses terhadap keadilan. Sekian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi daripada konstitusi. Secara umum, konstitusi merupakan gambaran dari keseluruhan suatu sistem ketatanegaraan dalam suatu negara. Secara etimologi, konstitusi berasal dari bahasa Latin yaitu constitution atau constituere, artinya undang-undang atau badan suatu dasar membentuk. Sedangkan di dalam bahasa Prancis artinya constituere, artinya yaitu membentuk. Sedangkan dalam bahasa Inggris, konstitusi artinya suatu norma hukum atau politik yang dibentuk oleh badan pemerintahan. Menurut bahasa Belanda yaitu grondwet, berasal dari bahasa grond artinya itu tanah dan wet itu artinya suatu undang-undang. Sedangkan di dalam bahasa Indonesia, konstitusi artinya yaitu undang-undang atau suatu peraturan. Konstitusi ini bisa kita lihat dapat dibagi menjadi dua, yaitu secara luas maupun secara sempit. Di sini saya akan menjelaskan secara luas terlebih dahulu. Konstitusi secara luas artinya mencangkup segala keseluruhan pemerintahan atau sistem ketatanegaraan dalam suatu negara itu sendiri. Sedangkan secara sempit, konstitusi yaitu membuat dokumen saja, seperti contohnya yaitu undang-undang dasar atau peraturan yang ada di negara. Contohnya yaitu negara kita, yaitu negara Indonesia. Sistem pemerintahannya itu konstitusinya bersumber daripada Undang-Undang 1945. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang sejarah konstitusi, yang dimana sejarah konstitusi ini ada 3 era. Yang pertama era Yunani kuno, yang kedua Romawi kuno, dan yang ketiga Piagam Madinah. Di Yunani kuno, terutama di kota Athena, lahir konsep demokrasi yang memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui sistem pertemuan di agora. Reformasi oleh tokoh-tokoh seperti Solon dan Drakon membantu membentuk hukum tertulis yang lebih adil. Selanjutnya, di era Romawi kuno, didirikan Republik Romawi pada 509 sebelum Masehi.
yang memperkenalkan sistem pemerintahan dengan senat dan majelis rakyat untuk memastikan pemerintahan yang seimbang. Hukum 12 meja juga menjadi fondasi hukum yang diakui di Romawi. Di sisi lain, pada Piagam Madinah yang disusun oleh Nabi Muhammad pada 622 Masehi berfungsi sebagai perjanjian yang mengatur hubungan antar komunitas muslim dan non-muslim di Madinah, menjamin hak-hak semua pihak, serta menekankan keadilan dan kedaulatan rakyat. Ketiga era ini menunjukkan perkembangan penting dalam pemikiran konstitusi yang masih berpengaruh hingga saat ini. Terima kasih. Baiklah, masuk pada materi saya, yaitu fungsi dan tujuan daripada konstitusi. Jadi pada hakikatnya dengan keberadaan konstitusi itu sendiri ialah untuk menciptakan suatu penyelenggaraan pemerintahan yang bermanfaat serta berpihak kepada seluruh rakyat Indonesia. Sejatinya kita semua tahu bahwa tujuan daripada konstitusi itu ialah demi menjamin hak-hak yang diperintah, memberikan pembatasan terhadap pelaku pemerintah, juga penguasa politik, serta mewujudkan tujuan daripada negara yang berdaulat. Dengan keberadaan konstitusi inilah guna untuk negara kita agar tidak menjadi makstat atau negara kekuasaan. Konstitusi pun berupaya agar tidak ada kata kapitalisme atau oligarki kita sebut, mengingat dasar daripada konstitusi ialah Undang-Undang Dasar 1945 yang bahkan terbentuknya pun diciptakan dengan seadil-adilnya. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video kami tentang hukum konstitusi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No. Belum Piagam Madinah. Istimewa di hati, samanya rasa Bahasa Belanda. Jika Tuhan nanti kita tak Anak dalam. masih